pemirsa, bersama saya Prisa Samudatu dan rekan saya Fajar Wayong. Dan di Create Up kali ini kita akan bahas tema yang menarik tentunya, tas lokal di pasar domestik. Dan kita akan berbincang bersama dengan Ben Wirawan, CEO dan co-founder Torch.id. Mas Ben, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat ya Mas Ben? Alhamdulillah, kita sehat di Bandung saat ini. Ya. Cerah di Bandung. Baik, untuk tema kita hari ini tas lokal di pasar domestik, Mas Ben. Tapi sebelum kita jauh ke sana, soal Torch sendiri ini sebetulnya seperti apa sih pendirian dan juga perjalanan Torch? Apa yang menjadi inspirasi? Torch sendiri sebuah brand lokal yang mostly 70% kita menjual produk-produk tas untuk traveling, untuk kantor, dan untuk pasar, umumnya untuk pasar domestik. Kita dirikan 8 tahun yang lalu. Awalnya perusahaan yang masih bergerak secara offline selama 2 tahun, tapi kemudian setelah tahun ketiga kita masuk full ke online, dan pertumbuhan di online ini ternyata luar biasa ya di Indonesia. Ini yang menjadi semangat kita untuk maju terus. Dan memang kalau kita melihat sekarang online kan sangat memungkinkan pasar yang kita besarkan di Indonesia, sebuah brand, nanti suatu saat akan menjadi brand internasional. Sangat memungkinkan kalau zaman sekarang. Amin. Tapi pemilihan nama brandnya ini Torch juga ya untuk tasnya sendiri. Awalnya mengapa harus Torch? Nama Torch itu sendiri kan sebenarnya diambil dari bahasa Inggris agar suatu saat ketika kita menjadi produk internasional tidak susah diterima oleh pasar internasional. Okay. Berarti visinya ini ke depan adalah menjadi brand internasional juga, artinya bisa diekspor dan diterima di pasar internasional gitu ya Mas Ben? Betul. Tujuannya ke sana. Selain memang kata Torch sendiri sesuatu yang pendek untuk mengenal, mudah mengenal, orang biasanya ingin sesuatu yang pendek kan ya. Jadi kita pakai kata Torch itu sendiri. Dan itu kata yang sangat bagus. Artinya adalah obor, penerang. Kita ingin sekali menerangi Indonesia. Oke, tapi sebelum kita bahas lagi soal Torch-nya sendiri, perkembangan industri tas di Indonesia seperti apa sebetulnya, Mas Ben? Ini menarik sebenarnya kalau kita bicara tentang perkembangan industri tas di Indonesia. Satu hal, dulu industri tas ini hanya bisa dimasuki oleh industri-industri yang besar karena kompleksitas dari sistem produksinya dia. Jadi kalau di apparels, sebenarnya tas itu termasuk yang paling susah untuk diproduksi karena komponennya banyak sekali. Tapi dengan sekarang makin majunya teknologi, apalagi teknologi untuk marketingnya, sekarang banyak sekali industri-industri atau brand-brand baru di Indonesia yang tumbuh. Jadi kalau dulu, itu paling ada 1, 2, 3 brand besar di Indonesia, sekarang perusahaan-perusahaan kecil yang dulunya UKM, sekarang sudah keluar dari zona UKM. Jadi tumbuh sangat cepat. Kalau kita bicara pertumbuhannya sendiri, sebenarnya bisa sekitar, kalau saya lihat datanya, secara lokal Indonesia itu pertumbuhannya di atas 10% per tahun, secara rata-rata nasionalnya. Tapi bagi perusahaan seperti Torch, pertumbuhannya bisa lebih cepat karena kita perusahaan digital. Kita sendiri tumbuh lebih dari 100% dalam 100 kali lipat dalam 8 tahun terakhir. Oh oke. Ini umurnya sudah berapa lama Torch? Baru 8 tahun. Oke, ini bukan baru ya, sudah 8 tahun, wah luar biasa. Segmen mana sih yang coba dimasuki Torch saat ini Mas Ben? Kita sebenarnya melihat sebuah segmen, kalau kita bicara segmen umur, itu umur orang-orang di 18 sampai 45 tahun. Mostly pengguna kita adalah millennials. Nah, millennials ini kehidupannya agak berbeda dengan generasi sebelumnya. Millennials ini adalah orang-orang yang bekerja, tapi kehidupan di luarnya, baik olahraga, mereka lari, mereka naik sepeda, mereka nongkrong, itu kuat juga. Jadi mungkin ke kantor pakai Torch, begitu pulang mau lari dia masih pakai Torch juga gitu. Itu yang kita kejar, market itu. Oke, marketnya itu. Tapi kalau kita bandingkan mungkin dengan produk sejenis begitu ya, apa yang membedakan Torch dengan brand-brand lainnya, Mas Ben? Torch ini kalau secara produk, satu, desain kita ini desain yang memang dibuat sangat simpel sehingga sangat bisa diadaptasi sama kebanyakan kalangan. Satu itu. Dua, inovasi kita itu inovasi yang luar biasa. Kita sangat memikirkan detil-detil kebutuhan konsumen. Bahkan kita sebenarnya di Indonesia sendiri sudah memenangkan 3 award dan juga memenangkan 1 award internasional untuk desain tas kita yang untuk traveling.
Jadi memang secara desain kita sangat memikirkan agar sebaik mungkin secara fungsi ataupun secara estetika. Dan karena ini untuk traveling, produk kita umumnya itu adalah punya kekuatan 2 kali lipat lebih kuat tapi lebih ringan 30%. Jadi lebih enak dipakai jalan-jalan. Gitu. Oh, oke. Jadi sangat-sangat nyaman ya, memberikan kenyamanan untuk ya memang traveling. Nah, harganya itu kisarannya berapa sih Mas Ben? Karena Torch sendiri sebenarnya perusahaan yang produknya itu sangat lebar ya, dari produk yang kecil sampai produk yang besar. Sebenarnya kalau harga dari 80.000 sampai 1,3 juta kita ada, tergantung tasnya seperti apa. Commonly ya, biasanya orang ada pembelian pertama yang lebih murah dulu tapi kemudian upgrade ke atas. Biasanya konsumen seperti itu ya. Oke, ini berarti menarik sekali bagaimana kemudian kehadiran Torch meramaikan pasar tas domestik. Lantas jika berbicara soal ekosistem, ini bahannya yang digunakan oleh Torch ini apakah kemudian seluruhnya dari dalam negeri atau masih ada part-part yang diimpor? Tapi nanti kita lanjutkan kembali. Mas Ben, usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami. Create Up segera kembali. Anda masih menyaksikan Create Up dan masih berbincang bersama dengan CEO dan juga co-founder dari Torch.id. Ini adalah merek tas, kebanyakan adalah untuk traveling di Indonesia yang banyak yang kenal juga melalui petualangan Sherina. Ya. Yang tasnya si Sherinanya. Ya, nanti ketika nanti filmnya muncul sudah dilihat teaser-teasernya, ini ternyata tasnya dari Torch ya. Mas Ben, ini apakah kemudian menjadi salah satu strategi juga dari Torch? Oh ya, betul. Memang kita banyak harus bekerja sama dengan creator-creator lain ya. Karena memang di era ini sebenarnya publik lebih percaya apa yang dipercakapkan oleh orang dibandingkan yang dikomunikasikan oleh perusahaannya sendiri gitu ya. Jadi kita harus kerjasama dengan creator-creator lain. Kerjasama dengan Miles ya? Sekarang dengan Miles Film, betul. Oke. Ini menarik juga begitu bagaimana kemudian strategi dari Torch. Sementara kalau melihat produksinya sendiri ini bahan bakunya semuanya domestik atau seperti apa Mas Ben? Mungkin 85% domestik ya. 85% domestik. Ya, 15% ini masih ada beberapa aksesoris yang kita tidak bisa temukan di Indonesia. Contohnya? Kita harus sourcing dari luar. Contohnya aksesoris seperti buckles untuk mengunci gitu ya. Nah, aksesoris seperti ini tuh pabriknya masih sedikit di Indonesia. Opsinya tidak banyak. Jadi kita harus mengambil tetap dari luar negeri. Tapi kalau kita bicara bahan baku ya 85% dari Indonesia. Kalau pengerjaan, artinya pembuatan, penjahitan semua, itu ada di Pulau Jawa, ada di beberapa kota di Pulau Jawa. Oke, kalau untuk model-model sendiri kan biasanya itu keluaran-keluaran terbaru modelnya ada perbedaan. Itu biasanya yang mendesain, apakah juga dari lokal atau seperti apa? 100% Indonesian designer. Indonesian Jadi designer. kita sangat bangga dengan kemampuan desain anak-anak Indonesia. Dan kebetulan kita sendiri base-nya di Bandung, kota kreatif yang sebenarnya tidak sulit menemukan desainer-desainer canggih ya di sini ya. Tinggal memang kita hubungkan mereka dengan supply chain yang sangat bagus yang ada di Indonesia dan sedikit yang harus ada keluar gitu ya. Tapi kalau perancangan ini full Indonesia. Oke, ini berarti memang benar-benar tas lokal, supply chain-nya, desainernya, sehingga ini sepertinya menarik begitu ya untuk terutama para generasi milenial. Nah, lantas kalau berbicara soal penjualannya sendiri, Mas Ben, ini boleh digambarkan tidak sejauh ini seperti apa volume penjualannya? Kita saat ini kalau bicara online di beberapa kategori produk tas di marketplace kita menempati posisi 1, 2, dan 3 paling besar di Indonesia. Oke. Secara online. Kita itu tumbuh tadi sekitar 100 kali lipat dari tahun pertama kita. Jadi pertumbuhannya sangat cepat. Sebuah perusahaan yang dulu isinya 6 orang sekarang 126 orang. Berapa? Bayang 126 sekarang. Dulunya 6. Dulunya hanya 6 orang gitu ya. Sekarang 126. Dalam sebulan bisa memproduksi berapa banyak? Banyak sekali. Kita kalau produksi sudah masuk hampir 100.000 per bulan ya. Atau satu periode, Mas Ben? 1 bulan lah kurang lebih bulan. ya. Oh, 1 bulan. Jadi kalau kita bicara target kita sebenarnya
kita target lebih besar dari sekarang. Karena sebenarnya kalau kita bicara potensi, online itu sebenarnya baru 10-15% diadaptasi oleh Indonesia. Jadi ini kita sih melihat hampir semua perusahaan di Indonesia itu perusahaan tas di Indonesia yang basisnya digital itu pertumbuhannya tinggi semua tuh. Oke, tapi untuk pasar ekspor sendiri Mas Ben, seperti apa? Apakah sudah mulai dimasuki atau memang sudah tahap yang sudah cukup mature juga nih pasar ekspor untuk Torch? Pasar ekspor untuk saat ini baru masih kurang dari 5% marketnya kita sekarang. Jadi kita sudah masuk, yang cukup serius kita masuk ke pasar Amerika Serikat sebenarnya. Selain pasar-pasar yang dekat ya, seperti Malaysia, Singapura, seperti itu kita sebenarnya masuk, itu direct langsung lewat marketplace. Tapi kalau pasar Amerika sendiri, kita memang bekerja sama dengan gudang di sana, jadi kita simpan gudang di sana dan kita memasarkan lewat Amazon. Nah, persiapannya untuk lebih banyak porsinya untuk ekspor nantinya dari yang sekarang 5% mungkin bisa mengalami peningkatan. Strateginya yang disiapkan sejauh ini dari Torch apa saja Mas Ben? Jadi kita sudah membuat tim khusus untuk, kita menyebutnya cross border marketing, karena sebenarnya kita menjual ke Amerika itu direct to consumer, bukan melalui distributor. Dan selain bekerja sama dengan gudang di sana, karena sebenarnya salah satu yang paling sulit adalah membuat setting logistik di sana. Tapi kita bekerja sama dengan pihak ketiga di sana, mereka yang akan menerima barang delivery. Dan untuk saat ini seperti umumnya Torch, kita selalu bekerja sama dengan konsultan-konsultan dari luar negeri. Itu sebagai konsultan. Umumnya kalau sekarang untuk luar negeri konsultan untuk digital marketing. Karena beda cara memasarkan digital marketing di Indonesia sama di luar negeri ya. Oke. Targetnya kapan nih bisa mengalami peningkatan penjualan di luar negeri? Saya berharap sih sebenarnya dalam 1-2 tahun ke depan, harapannya itu sudah bisa paling tidak 25-30% dari total marketnya kita. Mungkin harusnya dalam 3-5 tahun justru itu lebih dari lokal. Oke, luar biasa sekali angka yang ditetapkan begitu ya untuk menjadi target Torch. Kita harapkan tetap konsisten begitu ya, dan kita harapkan ini Torch bisa semakin berkembang lebih besar lagi. Mas Ben, terima kasih banyak waktunya untuk sharing bersama kita hari ini. Sukses selalu untuk Anda dan juga Torch. Sampai berjumpa kembali Mas Ben. Terima kasih. Oke. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Power Breakfast pada pagi hari ini, kami hadirkan kembali update dari Bursa Efek Indonesia perdagangan sesi pertama. Sejauh ini pemirsa kurang lebih 28 menit sejak pembukaan sesi pertama, waktu menunjukkan pukul 9:28 menit. IHSG masih menguat tipis 0,02%, 6.922. Ya, terpantau nilai transaksi 1,65 triliun rupiah dan sejumlah saham tentunya masuk menjadi movers begitu ya. Ada yang melemah dan juga menguat, di mana yang menguat diantaranya ada Aman Mineral, ini naik 2,61%. Kemudian kalau kita lihat saham-saham yang menjadi penguatan itu adalah saham seperti KKES ya Fajar ya, yang menguat 17,54%, kemudian Garuda Indonesia 10%, HBAT menguat 9,8%, GMFI juga masih menguat hampir 9%, dan BBYB menguat 8,94%. Top losersnya adalah PUDP, kemudian ERTX, Cuan, SMIL, TAYS, dan juga OASA dari deretan gainers maupun losers based on value, pemirsa ya. ya, dan pemirsa tentunya nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka Hari Ulang Tahun Pasar Modal di bulan Agustus dalam Capital Market Month at IDX Channel. Dan demikian perjumpaan kita hari ini, semoga dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi Anda. Saya Fajar Wayong. Ya, dan saya Prisa Somodatu. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Sampai jumpa. Sampai jumpa.